Oke. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Baik teman-teman, yuk kita lanjutkan ya belajar kita, ngaji kita, mengistiqomai belajar setiap malam Kamis seperti biasa. Nawaitunya yang nawaitu mencari ilmu saja sudah. Kalau istilahnya Ronggo Warsito itu ipil-ipil kaweruh. Ipil-ipil kaweruh itu nyemil pengetahuan. Ini unik ya istilahnya, nyemil pengetahuan itu daripada cuma nongkrong tidak ada yang dilakukan, apa melakukan yang tidak ada gunanya. Ipil-ipil kaweruh itu bisa mengupgrade diri kita secara tidak langsung. Nah, termasuk malam hari ini ya. Ini tema bulan ini memang berkaitan dengan bagaimana menyikapi kekayaan dan juga status. Malam ini kita ketemu beliau, seorang filosof kelahiran Swiss tapi tinggalnya di Inggris, Alain de Botton. Mungkin teman-teman pernah baca buku-buku beliau. Beliau ini punya semacam sekolah sendiri, semacam lembaga sendiri yang mengajarkan filsafat secara lebih membumi, secara lebih humanistik. Beliau sering menertawakan peradaban modern. Buku-bukunya banyak. Malam hari ini kita membahas buku yang judulnya Status Anxiety. Jadi yaitu terjemahnya kecemasan status. Bukunya tidak terlalu tebal. Saya tidak tahu sudah diterjemah apa belum. Kalau belum, menarik kalau mau diterjemahkan. Jadi ini membidik fenomena kita hari ini. Oke ya, kita langsung saja. Beliau ini kelahiran 69, sekarang masih aktif. Beliau sebenarnya anaknya milioner, anaknya orang kaya, tapi lebih suka filsafat. Nah, bedanya dengan kita, beda depannya. Kalau kita belakangnya sama ya mungkin suka filsafat. Depannya yang tidak sama. Baik. Beliau ini pernah PhD filsafat di Universitas Harvard, tapi terus keluar. Karena dia merasa, ini gimana sih filsafat di kampus ini? Yang dibahas bolak-balik tentang jurnal ilmiah, tulisan-tulisan idealis yang tidak nyambung dengan kenyataan. Beliau lebih suka filsafat itu yang lebih humanis, nyambung dengan kenyataan hidup sehari-hari. Zaman saya mahasiswa dulu baca tulisan beliau menarik. Kalau ini sudah diterjemahkan mungkin, yang judulnya Consolation of Philosophy. Jadi The Consolation of Philosophy itu terjemahnya penghiburan dari filsafat. Bagaimana pikiran-pikiran para filosof itu bisa sangat menghibur kita menghadapi berbagai problematika hidup sehari-hari. Nah, kita mulai ya, bismillah. Kita mulai tentang status anxiety ini. Kegelisahan ihwal status sosial. Apa sih yang beliau maksud dengan status anxiety? Jadi status anxiety itu kecemasan kronis dalam diri kita yang muncul dari ketakutan tidak dianggap penting atau tidak dihargai orang.
secara sosial. Jadi khawatir posisi kita di tengah masyarakat, saya itu dihargai orang apa diremehkan orang sih. Nah, ini namanya status anxiety. Jadi kita kan sering merasa gelisah. Aku itu dianggap penting tidak sih sama teman-teman? Kehadiranku itu ditunggu-tunggu tidak sih sama mereka? Dihargai tidak sih sama orang lain saya? Itu ini namanya status anxiety. Jangan-jangan kalau pas saya tidak ada mereka bersyukur. Kalau pas saya datang mereka gelisah misalnya. Nah, ini status anxiety namanya. Jadi pandangan sosial terhadap kita yang kita merasa sering diremehkan. Kita merasa saya itu mungkin diremehkan, direndahkan, orang tidak perhatian sama saya. Coba ya teman-teman dicek, pernah ngalami ini tidak? Ciri-cirinya secara umum ya, kalau dari buku itu. Yang pertama, orang yang mengalami kecemasan status itu biasanya sibuk dengan komentarnya orang. Khawatir kalau ada yang komen jelek. Nah, ini hari ini banyak ya teman-teman yang rajin posting. Kemudian setiap setengah jam sekali ditengok. Ini berapa yang jempoli, berapa yang ini hati-hati kena gejala ini. Begitu ada yang ngeritik satu, kita galonya luar biasa. Jangan-jangan kita kena status anxiety ini. Jadi terobsesi dengan apa kata orang. Jadi kita tidak yakin bahwa yang kita sampaikan, kita lakukan itu pasti baik. Kita nunggu komentarnya orang dulu. Ini kemungkinan kita kena kecemasan status. Yang kedua, malu dengan diri kita, pekerjaan kita, gaya hidup kita. Nah, ini kemungkinan status anxiety. Siapalah saya, Pak? Saya tidak ada nilainya kok, Pak. Ini kecemasan status. Yang ketiga, minder di hadapan orang sukses. Kalau diundang reuni, terus reuninya judulnya juga silahkan para alumni yang sukses, mari kita berkumpul. Kamu terus minder, saya tidak sukses ya Pak. Gitu. Ini undangannya kok alumni sukses ya, saya belum merasa sukses ya. Jadi kita minder di hadapan orang-orang yang sukses. Itu kemungkinan jenis status anxiety tadi. Terus selalu merasa belum cukup. Jadi ingin membuktikan diri terus-menerus bahwa saya itu berharga. Kita ketakutan dianggap tidak penting, kita ketakutan dianggap gagal. Kalau ada kegagalan atau hidup yang tidak pas sedikit, kita itu terus ingin menyembunyikannya. Mas, kuliah kemarin IP-nya berapa? Ya cukup lah. Tidak berani ngomong apa adanya. Jadi pokoknya tentang dirinya itu dia selalu sembunyikan rapat-rapat. Kemungkinan mengalami status anxiety ini. Kecemasan status. Kayak ini mungkin banyak di antara kita yang tidak sadar ada di sini. Dan dampak negatifnya ternyata besar. Dampak negatifnya kalau secara mental ya bisa membuat orang depresi, cemas, merasa rendah, tidak berharga. Sampai titik tertentu kita akan menutup diri dari yang lain. Tidak mau berinteraksi karena malu, merasa kecil. Kemudian secara sosial mungkin muncul iri, muncul dengki, muncul kompetisi-kompetisi tidak sehat, muncul rasa kesepian. Kemudian ini seperti minggu lalu ya, mengejar kekayaan demi gengsi. Jadi tidak demi makna, apa-apa demi gengsi, bukan demi fungsi. Nah, padahal untuk makan saja pontang-panting, tapi ya untuk beli HP harus yang merek terbaru, yang paling tinggi. Kenapa? Gengsi, Pak.
Saya mending puasa 1 bulan Pak daripada HP saya yang level bawah. Itu pasti karena gengsi, bukan fungsi. Nah ini kemungkinan ada status anxiety. Kita takut dianggap rendah. Kita takut dianggap, alah kamu level. Nah, ini dampak negatifnya. Kemudian secara spiritual juga membuat hidup kita jadi tidak otentik. Padahal kita tidak mau begitu hakikatnya, tapi kok dipameri terus begitu, terus kita pingin juga akhirnya. Hidup kita penuh pencitraan, tidak asli. Nah, mulai ya, nanti kita lihat akarnya, kemudian solusinya gimana. Tapi mungkin banyak di antara kita yang ada di sini. Oke, baik, kita lanjutkan. Nah, menurut Alain de Botton tadi, situasi seperti tadi, faktor paling besar adalah kondisi sosial, kondisi masyarakat. Kata beliau, keinginan untuk mendapatkan status tinggi tidak pernah lebih kuat daripada dalam situasi di mana hidup biasa gagal memenuhi kebutuhan rata-rata untuk mendapatkan martabat dan kenyamanan. Jadi di masyarakat kadang-kadang ada situasi kalau kita biasa-biasa saja dicueki, tidak dilihat. Tapi kalau kita kaya, mobilnya gonta-ganti tiap hari, gayanya mewah, itu terus dimuliakan di tengah masyarakat, dianggap orang penting. Kalau kemana-mana disuruh di depan duduknya. Nah, diposisikan secara terhormat. Nah, akhirnya apa? Yang lain pingin juga begitu. Jadi yang lain, ya saya enak ya kalau terhormat gitu, datang telat saja suruh duduk paling depan. Yang sudah duduk di depan harus dipaksa mundur, karena siapa kamu kok duduk di situ, ayo mundur gitu. Di masyarakat kadang-kadang ada situasi seperti itu. Itu yang membuat kita terus tertantang, aku harus begitu. Ternyata harus kaya dulu baru dihormati. Ternyata harus punya jabatan dulu baru dimuliakan. Nah, ini situasi seperti ini. Jadi hidup biasa-biasa saja tidak membuat kita dihargai di tengah masyarakat. Harus hidup yang luar biasa dulu. Nah, ini jadi kondisi masyarakat banyak menyumbangkan tadi kecemasan status tadi. Akhirnya apa? Orang ingin meningkatkan dirinya, individualitasnya muncul, egonya muncul, pikirannya pokoknya aku saja. Nah, baik. Ada kalimat menarik dari bukunya De Botton. The more corrupt the community, the stronger the lure to individual achievement. Semakin korup masyarakat, semakin kuat pula daya tarik pencapaian individu. Ya, kita lihat ya, hubungannya apa sih kecemasan status ini dengan struktur masyarakat yang korup. Kata De Botton, ketika masyarakat korup itu tidak adil, tidak transparan, penuh nepotisme, ada ketimpangan, penyalahgunaan kekuasaan. Situasi seperti ini membuat orang tidak percaya dengan sistem kolektif, tidak percaya dengan kehidupan bersama yang ditata. Akhirnya apa? Dia mengejar target pribadi saja. Jadi korupsi itu kalau mengikuti quotes ini itu menghancurkan harapan kolektif. Kalau masyarakatnya sehat, orang itu bangga jadi bagian dari komunitas. Diajak gotong royong, ayo. Diajak kerja bareng, ayo. Saling mendukung, ayo. Tapi dalam masyarakat yang korup, dia melihat kerjasama, kejujuran, idealisme tidak ada gunanya. Saya nggak dapat apa-apa.
Saya sudah capek-capek bantu, malah dia yang korupsi, yang enak hidupnya kaya raya saya. Ini membuat orang pesimis terus dengan hidup bersama. Akhirnya apa? Daripada begitu, saya tak main sendiri saja. Nah, akhirnya terus jadi perlombaan korupsi kan. Muncul kalimat itu kan, sebenarnya kita semua punya watak ke sana, cuma tidak ada kesempatan saja. Kita ingin maju semua gitu. Kita putus asa dengan kehidupan bersama karena situasinya seperti ini. Oke ya, jadi ternyata kecemasan status tadi yang paling kuat mempengaruhi kita kondisi masyarakat. Oke. Baik, kita sekarang lihat sumber-sumbernya. Ini setiap bagian ini nanti di buku itu satu bab. Cuma ya kita rangkum saja ya. Apa sih yang membuat orang kecemasan status tadi? Yang pertama, lovelessness. Kurang kasih sayang. Jadi kurang cinta. Tidak hanya, kita kan sering membahas kurang gizi fisik kita, jasmani kita. Nah, gizi rohani yang namanya cinta kita mungkin juga kekurangan. Istilahnya debatan lovelessness. Jadi rasa sakit dalam jiwa kita ketika kita merasa tidak dicintai, tidak dihargai, tidak dianggap penting oleh masyarakat. Jadi kadang-kadang ada orang begitu semangatnya, begitu serakahnya mengumpulkan harta. Itu kadang-kadang motifnya bukan karena hartanya atau ingin kayanya. Cuma dia butuh dicintai dan dihormati. Sementara menurut dia untuk dicintai dan dihormati itu harus kaya. Di titik itulah dia terus jadi serakah. Jangan lupa, dicintai itu juga bagian dari dorongan jiwa, fitrah kita, tidak hanya mencintai. Kita begitu merasa tidak disukai, tidak dicintai, itu kan gelisah. Kita punya teman misalnya, terus teman ini rasanya mulai tidak senang kita, itu kita kan gelisah. Ketemu saja kita gelisah. Jadi jangan dikira hidup fitrah itu berhubungan dengan cinta, itu tentang mencintai saja. Dicintai juga fitrah. Nah, orang yang merasa tidak dicintai, pantas dia sangat cemas. Nah, makanya tidak serta-merta kalau dengan logikanya debatan itu, kok ada orang ingin dihormati, sombong banget ya. Tidak, memang ingin dicintai, dihormati itu fitrah. Karena disitulah dia merasa diakui kehadirannya. Kan ada orang seperti saya bilang tadi loh, kehadirannya sama sekali tidak diharapkan. Atau kalau datang, tidak dipedulikan. Wujuduhu ka'adamihi kalau dalam bahasa Arab. Ada tapi nggak dihitung. Nah, ini kan menyakitkan. Begitu kita datang, terus teman-temannya, dia datang, bubar yuk, pulang yuk. Itu nyelekit itu kamu, kurang ajar. Jadi begitu ada dia, kita mending bubar saja. Itu kita sama sekali tidak dihitung. Sudah ngobrol berlima, terus beli makan yuk. Begitu beli makan, kok cuma 4? Kamu tidak usah lah, kamu kan itu menyakitkan. Tidak dihitung, tidak diperhatikan, tidak dipedulikan, itu menyakitkan. Lovelessness, kekurangan cinta. Jadi ketika kita punya status yang rendah, kita merasa terlupakan, kita merasa tidak diinginkan, kita merasa harga diri kita jatuh. Ini membuat antara lain status anxiety tadi. Kita terus haus kasih sayang, haus perhatian. Kata debatan, dicintai berarti merasakan diri kita sebagai objek perhatian. Kehadiran kita diperhatikan, nama kita dicatat, pandangan kita didengarkan, kekurangan kita disikapi dengan lapang dada, kebutuhan kita dipenuhi.
Dan dengan perhatian seperti itu kita akan berkembang pesat. Nah, jangan-jangan ini ya, kalau teman-teman, Pak, hidup saya kok tidak berkembang-berkembang sih Pak ya. Jangan-jangan teman-teman kurang kasih sayang. Jadi masih haus perhatian. Ingin diperhatikan, ingin didengarkan, ingin kekurangan kita diterima, ingin cita-cita kita dibantu mewujudkan. Dan kita tidak mendapat semua itu. Mungkin pulang ke rumah ketemu orang tua juga tidak dibahas itu. Begitu pulang ke rumah, duitnya enggak kok. Gitu. Cuma ditanya uangnya saja. Jadi sama teman juga begitu, kita tidak pernah dihitung. Masing-masing egois. Harusnya manusia ketemu manusia saling menyayangi. Tapi begitu peradaban masyarakat yang korup tadi, yang terjadi ya manusia ketemu manusia saling berkompetisi, saling menaklukkan. Dan itu pahit. Jangan-jangan teman-teman di kampus menganggap teman sekelas ini saingan besok waktu nyari kerja. Jadi bukan sahabat atau teman. Wah, ini teman di kelas saya kok pinter-pinter semua ini. Berat nanti saya nyari kerja ini, mesti kalah saingan sama mereka. Dari sejak awal kita bikin front sama teman-teman kita sendiri. Akhirnya tadi, hidup rasanya berat. Karena tidak ada dukungan dari sekeliling. Kita merasa sendirian, kesepian. Lovelessness. Yuk. Ini gambaran dari debatan menarik. Kata beliau, ego atau konsep diri kita itu gambarannya seperti balon yang bocor. Dia selalu membutuhkan helium cinta dari luar agar tetap berkembang, tidak kempes balonnya. Dan dia rentan terhadap tusukan-tusukan kecil pengabaian. Jadi ego kita itu seperti balon, dia perlu dipompa terus, ditegaskan terus bahwa banyak orang perhatian ke kita kok, masih banyak yang menyayangi kita kok, teman-teman juga menghargai kita. Kita perlu itu terus. Begitu diabaikan, itu kita rasanya langsung meletus. Begitu ada teman bilang, alah kamu itu apa? Nah itu kita drop itu kan. Mungkin 90% teman kita sayang, tapi ada satu saja yang bilang gitu, kamu itu apa? Tidak ada artinya. Itu kan, kita kan mesti langsung mengkeret sudah. Kita langsung drop sudah. Yang 90% tidak kita hitung. Yang kita hitung satu tadi. Itu yang dia sebut tusukan pengabaian. Mending kamu tidak usah datang aja, bikin ruwet aja. Ya sudahlah. Oh itu sakit, itu sudah digitukan. Ini yang disebut lovelessness. Jadi kurang kasih sayang. Kata debatan, itulah nestapanya orang dewasa. Ya, kata dia, only as we mature does affection begin to depend on achievement. Hanya saat kita dewasa, kasih sayang itu mulai banyak syaratnya. Kalau dulu waktu kecil, semua orang senang dengan kita tanpa syarat. Ya kan, teman-teman waktu balita siapa saja nyowel, siapa saja senang gendong-gendong kita itu. Tidak ada syarat apa-apa. Dan kita tidak perlu membuktikan apa-apa. Jadi anak kecil itu kan tidak perlu acting apa atau melakukan apa biar disayangi oleh orang-orang tua. Dia ngapain saja disayangi oleh orang-orang tua. Tapi begitu kita dewasa, kasih sayang itu bersyarat sudah. Kita baru dipuji kalau mencapai ini, mencapai itu. Kita baru disayangi kalau sukses ini, sukses itu. Prestasi ini, prestasi itu. Ya kan? Apalagi hari ini kita tambah merasa kecil kan, tiap hari di medsos itu isinya orang narsis. Alhamdulillah dapat beasiswa luar negeri itu. Kamu tambah mengkeret, aduh. Saya daftar kampus swasta saja gak lolos itu daftar.
Kamu dapat teman kok bisa nyampe ke luar negeri, itu kan kamu merasa sudah tidak berharga sama sekali sudah. Kamu merasa kecil, itu kayak balon tadi yang ketusuk itu. Dan memang masyarakat kita terus cenderung begitu. Kita baru dipuji kalau sudah berprestasi. Kita baru dihargai kalau mencapai sesuatu. Beda dengan waktu kita masih kecil. Waktu kita kecil kita diterima apa adanya. Sekarang tidak. Jadi only as we mature does affection begin to depend on achievement. Hanya ketika kita dewasa, kasih sayang itu tergantung pada capaian. Baik, kadang-kadang bahkan kepada diri kita sendiri kita juga sekejam itu. Ya kan? Kita sering meragukan, aku ini apa orang baik beneran ya? Itu sama dirinya sendiri diragukan. Apa benar aku ini orang yang berhasil? Jangan-jangan ini tipuan saja. Kita sudah jelas sukses, kita itu masih selamat ya mas, sudah sukses. Ranking 1, kumlot, tercepat, terbaik. Sama saja pak, setelah ini ya stres lagi, mikir, nganggur itu. Jadi kamu sendiri tidak menghargai dirimu padahal sudah ada capaian. Apalagi orang lain. Wong kita sendiri ternyata juga untuk menyayangi diri kita juga bersyarat. Kadang-kadang kita lebih kejam pada diri kita daripada orang lain. Betapa kita kurang kasih sayang bahkan dari diri kita sendiri. Kita tidak mencintai diri kita. Nah, ini sumber pertama. Sumber kedua, sumbernya kecemasan status adalah expectation. Harapan-harapan yang tinggi. Jadi status anxiety muncul karena ekspektasi hari ini yang sangat tinggi. Kita tiap hari diajari bahwa sukses pasti kita raih asal berusaha keras. Akhirnya kita target ini, target itu. Kadang-kadang secara tidak realistis. Kita lupa bahwa hidup ini tidak hanya tentang kesuksesan. Kadang-kadang juga gagal. Hidup ini tidak hanya tentang naik, sering juga turun. Tapi peradaban hari ini itu tidak mau tahu itu. Pokoknya hidup itu harus sukses, pasti bisa, dan macam-macam. Ini yang membuat kita sering ketipu. Ini yang mungkin teman-teman akhirnya mudah ketipu. Kalau ada promosi ini, promosi itu, sampai MLM ini, MLM itu kan menawarkan harapan-harapan, expectation. Seolah-olah orang gagal itu bukan karena kondisi manusiawi alami kegagalan itu, tapi karena kita kurang sungguh-sungguh. Selalu yang disalahkan orangnya. Jadi akhirnya apa? Ya seperti dulu waktu kita di Byung Chul Han itu, yang burnout society, kita kelelahan. Kita mulai cemas. Saya kok tidak sukses-sukses ya Pak? Saya kok gagal terus ya Pak? Saya sudah berusaha kok tidak nyampe-nyampe. Katanya para motivator itu, kamu pasti bisa. Saya kok tidak bisa-bisa ya Pak? Salahku di mana? Tiap hari teman-teman bilang usaha tidak mengkhianati hasil. Saya sudah berusaha Pak, hasilnya kok pengkhianatan terus. Ya kan, logika sekarang begitu. Kita diajari percaya bahwa sukses itu pasti dalam jangkauan kita. Ini menarik ya, itu saya bawa pembedaan zaman dulu dan zaman sekarang. Zaman dulu itu orang kuat sekali kepercayaannya dengan takdir. Kalau ada apa-apa ya wis pestine Gusti, ya wis, itu kan takdir. Itu lebih nyaman mungkin secara psikologi. Kalau hari ini enggak. Kalau kamu gagal ya salahmu.
Kamu kurang sungguh-sungguh, kamu kurang serius. Loh, di masyarakat zaman dulu ndak. Abad-abad tengah itu meskipun struktur sosialnya feodal, status itu diposisikan kayak takdir saja. Yo mau gimana lagi, Allah nakdir kita begini. Kita ditakdir jadi orang kecil. Nah, itu zaman dulu begitu. Tapi sekarang era demokrasi, meritokrasi, kapitalis, semua orang bilang kalau gagal ya salahmu sendiri. Nah, ini ternyata ya percaya takdir itu ada untungnya. Paling tidak apa? Ngurangi stres. Karena kita itu lemah. Dalam banyak hal kita tidak menguasai hasil dari apa yang kita upayakan. Maka kesadaran bahwa ikhtiar dalam kuasa kita, tapi hasil ketetapannya Allah. Itu lebih menenteramkan. Oke, kata lying the button, banyak penderitaan hadir bukan karena kenyataan yang buruk, tetapi karena harapan yang tidak realistis. Kita sering melupakan membaca diri kita sehingga harapan-harapannya tidak sesuai dengan kenyataan diri kita. Itu yang sering membuat kita kecemasan tadi. Keduhuran cita-citanya, tidak realistis. Bukan berarti tidak boleh bercita-cita tinggi, tapi seperti kalimat di buku-buku zaman dulu itu loh, bercita-citalah setinggi mungkin. Maksudnya bercita-citalah setinggi-tingginya, tapi yang mungkin. Iya. Jangan bercita-cita yang tidak mungkin, nanti kamu kecewa loh. Lihat kenyataan diri kita, ukur. Bukan berarti tidak boleh. Pak, berarti tidak boleh, Pak. Saya pengen jadi presiden 2029 misalnya. Boleh, tapi kamu rancang ya, sesuai hitung dirimu. Oh Pak, saya sekarang mahasiswa semester 1. 4 tahun lagi semester 9. Kelihatannya masih berat ya Pak. Oke, berarti boleh, saya cita-citanya berarti bukan 2029 Pak, nanti jadi presiden 2045. Kalau belum kiamat ya. Maksudnya bukan berarti tidak boleh mancang yang tinggi, tapi realistis itu 20 tahun lagi Pak, 30 tahun lagi Pak, gitu loh. Jangan kok langsung besok Pak, kalau bisa ya. Kan kalau Allah mengizinkan, iyalah. Ya Allah mengizinkan, tapi hidup ini kan ada sunnatullahnya, ada polanya. Kalau saya tidak belajar, kalau Allah mengizinkan lulus, ya lulus, tapi kemungkinan besar tidak lulus. Jadi mikirnya kan lebih simpel begitu. Oke, jadi sakit kita sering karena harapan. Tidak selalu yang dimiliki orang lain cocok untuk diri kita, cocok untuk kita harapkan. Expectation sering jadi sumber kegelisahan kita. Iya sih, kalau kita kaya dihargai orang, tapi ya untuk situasi kita sekarang, untuk bisa sekaya itu mungkin prosesnya perlu agak panjang. Kalau segera itu ya agak berat. Memang hidup ini berputar ketika manusia punya keinginan, punya harapan. Tapi harapan yang tidak kontrol itu sebagaimana ketakutan yang tidak kontrol. Ketakutan yang tidak terkontrol melahirkan keputusasaan. Harapan yang tidak terkontrol yang melahirkan keinginan yang tidak realistis. Makanya kalau dalam tasawuf itu khauf dan roja itu satu paket. Takut dan berharap itu satu paket. Tidak bisa dipisah-pisah. Jadi biar takutnya tidak berlebihan, kendalikan dengan harapan. Biar harapannya tidak sembrono, tidak kemana-mana yang tidak realistis, kendalikan dengan ketakutan-ketakutan. Wajar orang takut, tapi jangan setakut itu. Selalu ada harapan, wong kita punya Tuhan.
Manusiawi kita punya harapan, tapi ya yang realistis karena kita ini terbatas. Nah, ini lebih membahagiakan. Yang ketiga, ini menarik. Kita akan sering mengidealkan ini, meritokrasi. Sumbernya kecemasan antara lain, kata De Botton, meritokrasi. Sebenarnya meritokrasinya bagus kalau ditandingkan dengan feodalisme, dengan despotisme dan lain sebagainya. Tapi di sisi lain kita harus hati-hati juga. Jadi meritokrasi itu kan bahwa kalau kita ingin sukses, ya kita punya bekal kecerdasan, punya bakat, mau kerja keras, itu kan meritokrasi. Meritokrasi memang adil dan mulia karena berlawanan dengan feodalisme. Tapi ada konsekuensi psikologisnya, kata De Botton. Apa itu? Kalau kita percaya bahwa semua orang akan mendapatkan apa yang mereka layak dapatkan, ini kan meritokrasi. Berarti orang yang miskin dan orang gagal dianggap pantas menderita. Ya. Jadi kalau ada orang kaya raya, uangnya banyak, ya pantas. Dia memang berusaha keras, pekerjaan dan lain sebagainya. Pantas dia dapatkan. Berarti kalau ada orang miskin, kalau ada orang gagal, itu terus dianggap, ya memang itu layak dia terima. Sampai di titik ini logis sih sebenarnya. Tapi coba kita tarik lebih jauh. Apa iya begitu? Kalau kita menerapkan meritokrasi secara ketat, hati-hati ada beberapa jebakan efeknya. Kata De Botton, yang pertama apa jebakan efeknya? Menghapus ruang untuk belas kasihan. Jadi karena kita menganggap kegagalan itu kesalahan pribadi, akhirnya apa? Empati kita jadi rendah. Ya salah dhewe. Nah, kita sering begitu kan? Ya itu ya rasake dhewe. Kita sering begitu. Jadi kita anggap ya harusnya kan dia itu ikhtiar, jangan sekedar minta saja. Harusnya kita sering nuduh orang seperti itu. Padahal dia sudah ikhtiar, cuma nggak dapat-dapat, kepepet. Akhirnya minta-minta. Dan bisa saja situasinya begitu. Jadi menerapkan ini secara ketat ya ada efeknya. Meskipun ya, secara profesional ini profesional sih adil. Dengan logik ini nanti fenomena yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin itu ya wajar. Logikanya memang begitu. Jadi ya jangan salahkan yang kaya, salah sendiri kamu miskin. Nanti jadi begitu cara berpikirnya. Terus akhirnya apa? Status jadi ukuran moralitas. Kalau ada orang sukses, kita nganggap dia berarti dia pinter, berarti dia baik. Kalau ada orang gagal, berarti dia bodoh, berarti dia malas. Ini cara pandang ini nanti yang membuat orang kaya dihormati. Kenapa? Dia sudah kerja keras loh, sampai kaya raya. Sementara yang miskin dianggap rendah karena dia tidak keras sih kerjanya, dia tidak serius sih. Ini meritokrasi. Yang ketiga punya efek status anxiety tadi, rasa malu dan harga dirinya rendah. Ketika dia tidak bisa mencapai status tinggi, dia merasa saya tidak bernilai, saya rendah. Padahal mungkin situasi sosial yang membuat begitu. Kesalahannya mungkin bukan karena kurang keras kerjanya, kenalannya kurang dalam. Misalnya, kan tadi kondisi masyarakat itu loh yang menentukan. Tidak selalu usahanya atau kecerdasannya atau apanya. Ya, kalian mungkin juga protes. Loh, gimana Pak bisa kerja keras? Nyari kerja saja susah.
Mau serius gimana lagi, wong situasinya tidak memungkinkan dan lain sebagainya. Jadi tidak selalu salahnya di orangnya. Bisa saja sistemnya, strukturnya, politiknya, dan lain sebagainya. Oke, baik. Ini juga yang membuat orang kemudian merasa galau secara status. Tadi ya, jadi status anxiety. Yang keempat, ini istilah dari Debatten, snobbery. Snobbery ini satu gejala di tengah masyarakat ketika orang dinilai hanya berdasarkan satu aspek hidupnya secara dangkal. Jadi misalnya dari kekayaannya saja misalnya. Nah, ini namanya snobbery. Ya ini orangnya kaya sih, tapi dia sombong, dia manipulatif, dia apa, tidak dihitung, dilihat kayanya saja. Ini namanya snobbery. Atau dilihat sudah punya pekerjaan atau tidak punya pekerjaannya saja. Atau dilihat sudah kawin atau belum kawinnya saja. Oke, melihatnya hanya satu aspek. Kita menilai orang hanya dari satu aspek dirinya. Yang itu kita pakai untuk menyimpulkan keseluruhan dirinya. Padahal hidupnya manusia itu kompleks. Tidak sesimpel itu. Tapi orang hanya melihat satu aspek. Kayak kalian ketemu saya seminggu sekali pas di sini ngomong filsafat tiap hari. Mungkin bayanganmu saya itu tiap hari ya filsafatan terus. Sampai di rumah ya filsafatan. Nanti ngobrol sama istri sama anak di rumah ya filsafatan. Mungkin bayanganmu ngono. Padahal ini ya kan tidak mungkin saya di rumah terus cerita snobbery, cerita itu kan. Tapi mungkin pikiranmu begitu kan, kamu ngertinya itu. Jadi apalagi sekarang era medsos ya, orang semua berlomba-lomba mencitrakan dirinya. Seolah-olah orang ini itu isinya itu saja. Kalau orang itu isinya ini saja. Ini snobbery namanya. Nah di masyarakat snobbery itu biasanya statusnya. Pak guru loh dia ini. Nanti di masyarakat ya ini intelektual kalau di kampung, di desa. Ini orang kaya loh ini. Oh ini pejabat loh ini. Nah itu hanya dilihat ininya. Ini yang membuat orang yang tidak punya jabatan terus merasa minder. Karena ternyata di masyarakat hanya itu yang dilihat. Yang tidak punya kekayaan merasa kecil. Karena di masyarakat yang dihargai yang itu saja. Ini namanya snobbery. Jadi menilai orang misalnya dari pekerjaannya. Di situ contohnya ya. Yang situ dokter, yang sini tukang kebun. Yang penting sekolah berarti pinter itu. Saya pernah di kampung itu zaman kecil, zaman saya kuliah. Satu ketika main ke tetangga, terus listriknya konslet mati. Terus tangga saya bilang gini, tuh Mas Faiz, mbok tolong dibenerin, sampai kan sekolah toh gitu. Dianggap ya mau tak jawab, nggih kuliah sekolah, cuma kan jurusannya filsafat. Hubungannya apa sama listrik? Tapi kan kalau di desa ya bahwa dianggap kuliah berarti orang pinter kan gitu aja. Nggak ngerti jurusannya apa. Itu masih untung. Kadang-kadang susah membedakan antara dokter dengan dokter. Oh itu lebih ngeri lagi itu kalau di rumah. Oh Mas Faiz ini dokter nggih? Apa itu takoni obat ya mesti ya. Jadi itu masyarakat. Jadi dia hanya melihat satu aspeknya saja. Itu yang disebut penyempitan nilai. Jadi kata Debatten, manusia disempitkan nilainya hanya di satu variabel saja. Ini yang sering kita begitu ya. Melihat orang ya seperti biasanya tampil. Padahal keseluruhan hidupnya tidak hanya itu. Snobisme ini di mana bahayanya?
Kata Alain de Botton, dia membuat orang berlomba-lomba mengejar status eksternal agar dihargai sesuai yang dihargai di masyarakatnya. Kalau di masyarakatnya yang kaya yang dihargai, dia akan berusaha untuk kaya. Kalau jabatan yang dihargai, dia akan berusaha mengejar jabatan. Ini snobbery. Sementara yang merasa di luar kualifikasi terus jadi minder. Ya tadi muncul perasaan-perasaan siapalah saya dan lain sebagainya. Istilah ini saya ambil dari bukunya ya. Jadi menurut de Botton, kata snobbery itu pertama kali digunakan di Inggris tahun 1820-an. Jadi kata ini berasal dari kebiasaan banyak akademisi perguruan tinggi di Oxford dan Cambridge yang menuliskan ini istilahnya sine nobilitate, yang artinya tanpa bangsawan atau snob. Jadi kalau ada siswa kok orang biasa bukan bangsawan, itu di belakang namanya ditambahi snob. Snob itu sine nobilitate. Jadi yang artinya untuk menegaskan ini orang biasa bukan bangsawan. Jadi mungkin kalau di sini yang bangsawan pakai R, kamu nambahi BR. Nah, BR itu bukan R, bukan Raden. Nah, ya. Mungkin kalau yang bangsawan R itu artinya rakyat, kamu R itu ini R itu artinya Raden, kamu pakai artinya ini. Kalau saya R juga Pak, artinya apa? Rakyat itu misalnya. Sama-sama R-nya. Nah, kalau di sana itu pakai snob. Nah, ini snob ini berarti orangnya statusnya rendah. Beda dengan kelompok bangsawan. Nah, pada akhirnya istilah ini di era modern dipakai dengan makna yang agak bertentangan. Yaitu orang yang tersinggung karena kurangnya status tinggi pada orang lain. Ini jadi orang yang tidak berkenan kalau dia dianggap rendah. Oke, baik. Ya, boleh nanti kalau kalian pakai ya, kalau merasa snob. Snob itu ya temannya SAG, SFIL, apa S apa. Nanti kamu ditanya ini sarjana apa snob itu. Ini maksudnya sarjana kelas rendah yang bukan bangsawan. Baik, jadi snobbery jadi sumber keempat. Lahirnya kecemasan status. Yang kelima, apa sih yang membuat orang cemas? Dependensi. Dependensi itu ketergantungan kita pada pendapat orang lain. Ketika dipuji orang, kita merasa semakin berharga. Dicaci orang, kita merasa jatuh. Ya memang manusia itu makhluk sosial. Kita tidak pernah bisa lepas sama sekali dari masyarakat. Termasuk komentar-komentarnya, termasuk pujiannya atau kritiknya. Tapi kata de Botton, dalam masyarakat modern banyak orang yang kecanduan, ketergantungan kepada masyarakat dalam bentuk komentar, dalam bentuk validasi. Kita baru merasa baik-baik saja kalau komentarnya orang juga baik-baik saja. Kita merasa bernilai kalau yang kita lakukan tidak dikritik orang, bahkan dipuji orang. Ini namanya dependensi. Ya wajar sih ya, dipuji orang itu senang. Kemudian dikritik orang kita
gelisah itu manusiawi. Tapi kalau berlebihan jadi negatif. Kalau kita sampai level ketergantungan, itu akan memberatkan kita sendiri. Ya sama seperti saya bilang tadi loh, bikin posting saja itu setiap 30 menit sekali kita tengok. Yang komen kok cuma 2 ya. Terus besok ditengok lagi, masih 2 saja. Jangan-jangan error ini. Terus yang disalahkan Instagramnya, yang disalahkan Twitternya. Padahal memang tidak ada yang komentar, kita dianggap siapa. Jadi beda dengan yang centang biru, yang namanya besar, yang dikenal itu baru muncul sebentar sudah ratusan ribuan yang nge-like, yang komen juga banyak. Itu yang membuat terus kita merasa kecil. Siapalah saya Pak, follower saya cuma 20. Itu pun beli. Ya. Oke. Nah, kamu merasa kecil di hadapan yang besar-besar. Kenapa bisa begitu? Kok sesedih itu kamu? Karena dependensi. Kita mengalami ketergantungan, apalagi hari ini era pencitraan besar-besaran dalam hidup. Apa sih negatifnya dependensi? Orang yang terlalu tergantung dependensi, akhirnya apa? Identitasnya rapuh, dia mudah goyang. Melakukan apa saja, nunggu validasi sosial. Kita tahu saya itu cocoknya ini loh Pak, tapi begitu temannya komentar, enggak, kamu cocoknya begitu, terus kita goncang. Secara identitas rapuh. Yang kedua, kehilangan otonomi batin. Kita seperti membuang diri kita sendiri demi orang lain. Sebenarnya saya tidak ingin ngaji filsafat sih Pak, tapi teman saya loh ngajak ngaji terus misalnya. Kalau tidak ngaji saya dianggap bukan generasi masa kini, bukan generasi ideal, bukan gitu. Ya terpaksa saya ikut. Itu kita sedang membuang diri kita demi orang lain. Kehilangan otonomi. Saya tahu sebagian besar di sini yang kuliah merasa salah jurusan. Ya Pak, saya kok dulu ambil jurusan itu ya Pak, mbok coba ganti jurusan. Itu banyak yang begitu. Kenapa sih kemarin kok salah jurusan? Karena kalian terlalu banyak mendengarkan keluar, tidak menanyakan ke dalam. Temanmu yang sana, saya kedokteran, yang sini saya itu. Saya sebenarnya ingin kedokteran Pak, tapi kok malah jadinya filsafat Pak, gitu. Tidak diterima Pak saya di kedokteran. Terus kamu terpaksa, loh kok tiba-tiba filsafat? Apa filsafat pilihanmu? Sebenarnya tidak sih Pak. Saya pengen ini, pengen itu. Tapi kata teman saya, nih, kalau sudah begitu berarti dependensi tadi. Oke, sekarang mulai dicek ya. Berapa banyak pilihan hidup kita, itu sebenarnya bukan pilihan kita, tapi dipilihkan. Rasanya seperti kita yang memutuskan, tapi sebenarnya orang lain yang memutuskan untuk kita. Berarti ada aspek dependensi ini. Kebahagiaan kita gantungkan keluar. Termasuk status anxiety tadi. Kita melihat orang lain kaya, orang lain sukses, punya jabatan. Kita merasa disitulah bahagia kita. Yang ketiga, ya masyarakat terus jadi penentu moralitas. Masyarakat lewat tren, lewat media, lewat budaya, terus jadi yang ngatur hidup kita. Ini ya masalah-masalah status anxiety yang jadi akarnya. Diingat-ingat tadi berarti ada dependensi, ada snowberry, ada expectation, dan ada lovelessness.
tidak dicintai. Nah, sekarang solusinya. Kita mulai masuk ke gimana Pak meredakan kalau sudah terlanjur begitu. Ini mulai di bab terakhir di bukunya Line the Button tadi. Yang pertama, filsafat solusinya ternyata. Ya, makanya lumayan kalian sudah ada di jalur yang benar berarti. Di filsafat. Jadi filsafat bisa jadi sumber ketenangan ketika kita gelisah terhadap status sosial, penilaian orang lain, dan tekanan-tekanan untuk berhasil. Itu ya kalau pakai bahasa saya ya paling tidak filsafat bisa membuatmu bingung, ruwet, mikir terus tidak mikir status anxiety lagi. Tidak paham-paham saya Pak, gitu terus mikir. Tapi kalau di debatan ada 3 jalur yang membuat filsafat bisa meredakan status anxiety. Yang pertama apa? Banyak pikiran-pikiran para filosof yang menganjurkan kita keluar dari jebakan opini publik. Socrates, Epictetus dari tradisi Stoik itu kan mengajarkan bahwa kesejatian kita itu tidak karena komentarnya orang, tapi karena kebenaran, karena kebajikan, konsistensi kita. Ini banyak filosof-filosof yang mengajarkan ini. Yang jelas filsafat mengajarkan kita untuk kritis. Oh, ini penting. Kalau sekedar iri, sekedar dengki, sekedar ingin niru orang lain, apalagi terjebak komentarnya orang, apalagi hanya ikut arus saja, yang lain ke utara, yang lain ke selatan, berarti kita tidak kritis. Nah, filsafat masuk ke sisi kritis ini menawarkan obat bagi kecemasan kita. Yang kedua, di antara yang ditawarkan oleh filsafat adalah mindset, cara pandang. Filsafat menegaskan bahwa yang disebut sukses, yang disebut bahagia, yang disebut berhasil itu tidak selalu persis sama seperti yang dipersepsi oleh orang-orang di tengah masyarakat. Misalnya Epikuros, dulu pernah kita bahas itu, yang menegaskan bahwa bahagia itu bukan karena status kok, tapi karena 3 hal. Persahabatan, hidup yang sederhana, bebas dari rasa takut. Statusnya tinggi, tapi tidak punya teman, itu pahit. Statusnya tinggi, hidup mewah-mewahan, bingung sendiri menghabiskan uangnya, stres sendiri dengan kekayaannya, ya tidak bahagia. Statusnya tinggi, tapi tiap hari takut. Takut ketahuan orang, takut KPK ngerti, takut petugas. Itu pasti tidak bahagia. Jadi filsafat menunjukkan ini loh yang oleh masyarakat kadang dianggap standar, sebenarnya tidak. Cara pandang kita bisa diganti. Tanpa kaya, tanpa tenar pun kita bisa bahagia. Tanpa punya jabatan pun kita bisa bahagia. Besok mungkin kalian membuktikan ya. Hari-hari ini kalian yang merasa tidak banyak duit itu mungkin lebih banyak ketawanya dibandingkan besok sudah punya pekerjaan, sudah punya kesibukan ini itu. Mungkin ketawa saja tidak sempat. Pagi kerja, pulang sore sampai di rumah capek, tidur, pagi balik lagi kantor tiap hari. Nah, jadi sukses tidak sukses, berhasil tidak berhasil, itu lebih banyak berhubungan dengan cara pandang.
Filsafat mengajarkan kita bagaimana menata mindset, cara pandang. Yang ketiga, filsafat mengajarkan kita, menunjukkan pada kita, banyak di tengah masyarakat itu nilai-nilai yang palsu. Dianggapnya baik padahal tidak. Dianggapnya ideal padahal tidak. Jadi di situ dicontohkan Montaigne, dulu pernah kita bahas ya, filosof yang menunjukkan bahwa manusia itu hakikatnya lemah. Dan mengherankan kalau orang mengukur keberhasilan itu keberhasilan duniawi. Justru manusia akan bahagia kalau bisa menaklukkan dunia, bukan tertimbun oleh dunia. Ini filsafat yang bisa masuk mengkritik seperti itu. Baik, ini ya berarti kalian paling tidak yang sudah ngaji filsafat punya jalan ya untuk mengatasi stresmu. Oke, ya, paling tidak meskipun besok tidak kaya, tapi kamu sudah punya alasan kalau ditanya orang kenapa tidak kaya. Itu kan maunya filsafat begitu. Baik, yang pertama. Yang kedua, ini tadi yang saya sebut berhubungan dengan seni. Selain filsafat, yang bisa membebaskan kita dari kecemasan status, itu seni. Coba ya kita lihat. Sebenarnya ya sebelum ketiga cara bagaimana seni meredakan status anxiety ini, jadi memang di balik seni itu ada salah satu daya yang melegakan, menyamankan hidup, namanya daya katarsis. Jadi daya katarsis ini salah satu fungsi dan peran yang bisa dimainkan oleh seni dalam hidup kita. Seperti kalau teman-teman mendengarkan lagu misalnya. Itu meskipun hutangnya banyak, tapi dengerin lagu itu ya rasanya melayang saja, rasanya asik saja. Itu daya katarsis. Meskipun tugas dari dosen tidak selesai-selesai, tapi begitu nonton drama Korea, lupa sudah yang tadi tidak selesai. Itu istimewanya seni. Makanya di antara obatnya hati kalau dalam agama itu apa? Membaca Al-Quran. Ada unsur seninya. Dengarkan orang ngaji, ada unsur seninya. Nah, kita yang menariknya seni ya, termasuk nanti banyak dibahas itu di buku Filsafat Seni Islam. Nah, kalau di Align the Button setidaknya ada 3 jalur bagaimana seni bisa meredakan status anxiety. Yang pertama, senilah nanti yang bisa menegaskan bahwa mulia itu tidak hanya kaya atau jabatan. Banyak karya seni yang menggambarkan orang miskin, pekerja kasar, wajah-wajah dari desa, itu rasanya jadi indah. Kalian sering ya nonton gambar pemandangan, luas pemandangan desa itu, terus ada orang bawa cangkul ke sawah, itu kan rasanya indah ya, menarik. Padahal yang bawa cangkul sendiri sambil mikir ini besok utangnya gimana gitu. Tapi kan seni bisa mengangkatnya secara indah. Ternyata bermartabat juga. Gitu loh. Manusiawi juga. Sementara kalau di tengah masyarakat tadi kan yang tidak punya jabatan, tidak punya kekayaan, seolah-olah terpinggirkan. Lukisan-lukisan ya, kalau di situ ada Van Gogh, Rembrandt yang menangkap keagungan dalam penderitaan manusia. Jadi ternyata penderitaan itu sampai level tertentu, dari sudut pandang tertentu, indah. Jadi seni memberi tempat dalam sejarah bagi mereka yang dilupakan oleh sistem status sosial tadi.
Ya, kalau di hotel tidak bisa masuk, yang lemah-lemah. Kalau di tempat-tempat mewah tidak bisa masuk. Bahkan di mall pun kalian masuk terus mesti dipeliriki sama yang nunggu. Ini mesti tidak nggak duit ini, mesti cuma nonton-nonton. Ini kan begitu. Tapi dalam seni dia diakomodir, dia bisa masuk. Bahkan biasanya ya tokoh-tokohnya, jagonya itu ya diambil dari kalangan bawah, nanti salah satunya jadi orang hebat, kan banyak cerita-cerita seperti itu. Lukisan-lukisan itu juga banyak orang-orang biasa yang dilukis. Jadi seni bisa mengangkat martabatnya orang biasa. Sementara di tengah masyarakat konkret, orang biasa direndahkan, dianggap tidak level sama yang kaya dan yang punya jabatan. Yang kedua, senilah yang bisa menunjukkan betapa absurdnya pencapaian-pencapaian sosial itu. Banyak cerita-cerita sastra, teater, Shakespeare, Tolstoy yang menunjukkan bahwa status sosial itu ternyata bisa merusak, rapuh, palsu, bahkan bisa tragis. Coba baca novel-novel itu kan banyak itu yang isinya menertawakan orang-orang kaya, orang-orang berjabatan yang hidupnya mewah, megah. Nah, terus kita diarahkan untuk mengagumi hidup biasa. Justru pahlawan muncul dari kalangan orang-orang biasa. Nah, ini seni yang bisa begitu. Dia jadi katarsis mindset yang beku di tengah masyarakat. Dia menunjukkan cara berpikir yang berbeda. Yang ketiga, seni membantu kita untuk tidak sendirian. Secara keberadaannya seni, mungkin isinya bahkan kehadirannya itu bisa jadi teman. Kalau kita misalnya baca novel, baca puisi atau baca apa, itu bisa jadi jalan kita untuk meringankan penderitaan. Atau kalau novel-novel yang cerita-cerita orang menderita, film dan lain sebagainya, kita sadar aku tidak sendirian. Banyak orang yang seperti itu. Oh, di cerita-cerita banyak. Nah, ini meringankan kita. Memberi, kalau istilahnya ya, validasi emosional. Jadi, yang kita rasakan itu sah. Wong kita manusia. Semoga teman-teman di sini termasuk yang masih punya jalur seni untuk jadi katarsis hidupnya. Apa saja? Musik bisa, tapi kalau yang nganggap musik haram ya mungkin sastra bisa. Kalau yang nganggap banyak jalurnya seni, tidak hanya satu kok. Oke ya. Tapi jangan hidup tanpa variabel estetik termasuk seni. Kenapa? Tadi saya jelaskan sekilas ya di pengantar tadi bahwa keindahan itu sebagai nilai sering digambarkan orang sebagai penyempurna. Puncaknya nilai. Bahkan ada yang bilang termasuk nilai agama itu puncaknya estetika. Berhubungan dengan rasa. Beragama itu kan isinya tatanan, aturan untuk kita hidup di muka bumi ini. Kenapa sih hidup ini harus ditata, harus diatur? Biar kita yang hidup di dalamnya nyaman, bisa menikmati dan merasakannya. Loh, unsur nikmat, unsur rasa, unsur kenyamanan itu ranahnya adalah estetika. Orang yang sudah nyampe level estetik, dia tidak hanya bisa menjalankan agama, tapi juga bisa menikmati agama. Kita tidak hanya menjalankan sholat,
tapi bisa menikmati sholat. Kapan kita bisa menikmati sholat? Kalau kita bisa menemukan indahnya sholat. Kapan kita bisa menikmati puasa? Kalau kita bisa menemukan indahnya puasa. Indah tidak hanya material ya, indah itu bisa mental, bisa spiritual. Nah, makanya semoga itu ya, paling tidak unsur seni dalam hidup kita itu penting untuk melembutkan hati. Jadi kebenaran dan kebaikan tanpa unsur keindahan, ya dia kekurangan unsur kelembutan. Jadinya keras, kasar. Nah, ketika tiga ini jadi satu, ya benar, ya baik dan indah, sampailah kita pada puncak dan keutuhan nilai. Baik, jadi ini yang dimaksud art, seni. Bahkan di Alain de Botton lebih luas cara dia memaknai seni. Kata dia begini, obat mujarab untuk mengatasi kecemasan kita akan status kita yang rendah di masyarakat adalah bepergian, touring, jalan-jalan. Baik secara harfiah maupun kiasan, kata dia. Nah, itu makanya yang saya agak ini kan sebenarnya masa liburan, kok yang ngaji banyak. Apa ndak jalan-jalan teman-teman ini? Jadi jalan-jalanlah. Jalan-jalan itu ya ndak sekedar jalan. Maksudnya apa? Kata dia, dengan melihat karya seni di ruang-ruang raksasa dunia, temukan keindahan di sekelilingmu. Biar kamu sadar bahwa hidup itu tidak hanya tentang itu-itu saja, nggak hanya tentang perlombaan, kekayaan, rebutan jabatan. Dunia ini tidak sesempit itu. Jadi tidak hanya tentang kerja mencari uang, mengumpulkan harta, mencari jabatan, tugas makalah, dan lain sebagainya. Masih luas dunia ini. Ada banyak ruang raksasa yang indah. Coba kalian, tidak jauh-jauh, keluar saja dari kamar kosmu, dari rumahmu. Kalau situasi terang, lihatlah ke langit saja. Lihat ke langit, lihat saja, kata Imam Ghazali ini di kitabnya beliau. Jadi mendongaklah, lihat birunya langit saja dengan sedikit mendung yang berarak berjalan. Itu loh, hati sudah tentram. Rasa kita kecil di bawah alam semesta ini itu menenangkan hati kita. Yo, kalau masih ada kendaraan bisa digenjot sedikit ke Parangtritis sana, lihat pantai. Tidak apa-apa, nonton saja. Loh, lihat lautnya saja, itu hati tentram. Itu yang dimaksud ruang-ruang raksasa, ruang seni di dunia ini. Nah, ini obat mujarabnya itu. Kalau kalian stres, sumpek apa, keluarlah, bepergianlah, healinglah. Kalau tidak punya biaya, ya seperti tadi ya, keluar rumah saja, keluar kamar kos saja sambil lihat sekelilingmu, itu ada banyak keindahan. Baik, itu yang kedua ya, art, seni. Yang ketiga, ini semoga kalian tidak protes. Ternyata obat ketiga adalah politik. Beda ya, ternyata kamu gak membayangkan, ternyata politik bisa jadi obat dari kecemasan status. Ada 3 cara politik itu bisa membantu kita, menegaskan kita. Yang pertama, politik menyadarkan kita bahwa sistem struktur masyarakat yang menggelisahkan kita tadi itu buatannya manusia. Tadi kan kita merasa rendah diri karena gagal naik status. Tapi begitu sadar kita, oh iya ya ini politik sih.
urusan status tinggi, status rendah itu bukan kodrat, tapi kekuasaan, kebijaksanaan, dan keputusan. Jadi ini tidak serta-merta salahku sebagai pribadi. Bisa saja karena kebijakan yang diambil pemerintah tidak pas, tidak cocok. Ya. Jadi politik setidaknya menyadarkan kita ini, oh iya ya memang manusia yang bikin. Jadi politik akan mengajarkan kita, mungkin bukan kamu yang gagal, tapi sistemnya yang tidak adil. Ini pelajaran dari politik. Itu kan ringan kita. Kalau tadi kan kita menyalahkan diri kita sepenuhnya, bahwa saya itu lemah, saya itu jelek. Nah, politik menyadarkan kita. Saya coba dicek lagi. Jangan-jangan bukan kamu yang lemah, tapi sistemnya saja yang rusak. Tatanannya yang tidak adil. Baik, yang kedua, politik tertentu, seperti di Indonesia ini ada demokrasi, ini bisa jadi obat yang menyadarkan kita bahwa kita semua ini sebenarnya setara. Jadi siapapun warga negara, di mata negara, di mata hukum itu sama. Jadi kita sama-sama warga negara. Nah, nanti ini kesadaran kedua. Di politik bisa menyadari, oh iya ya, saya kok nganggap orang lebih kaya, lebih mulia. Enggak, kita di negara ini masing-masing punya peran kok. Dengan pejabat ya kita beda fungsi, beda peran, tapi tidak berarti kemudian beda martabat. Secara martabat kita sama-sama manusia. Nah, ini politik menyadarkan kita. Kemudian politik juga setelah dari kesadaran-kesadaran tadi, ketika kita merasa tidak adil kemudian ingin berjuang membebaskan diri dari ketidakadilan itu, ya jalannya lagi-lagi lewat jalur politik. Jadi politik memungkinkan kita melawan sistem status yang menindas. Tidak sekedar menyerah atau menyalahkan diri sendiri. Kalau ini memang sistem yang tidak adil, berarti tidak sepenuhnya salah saya. Sekarang saatnya berjuang untuk mengubah sistem. Nah, ini caranya jalur politik bisa meredakan kecemasan kita. Jadi ternyata saya bukan pecundang. Sekarang saya pejuang. Memperjuangkan keadilan dari sistem tadi. Baik ya, terserah nanti teman-teman lebih enak ngambil jalur mana, filsafat, seni, apa politik. Ada jalur keempat. Nah, kalau ini otomatis ya, agama. Agama pasti ada banyak ajarannya yang bisa membantu kita mengatasi kecemasan-kecemasan karena status. Yang pertama misalnya, agama mengajarkan bahwa semua manusia setara di hadapan Tuhan. Kalau di bukunya De Botton ini judul babnya Christianity, mungkin karena dia. Sebenarnya maksudnya agama. Alain De Botton ini ngakunya dia ateis. Tapi menarik, meskipun dia tidak beragama, dia melihat banyak sekali unsur-unsur agama yang penting dalam hidup manusia. Jadi agama itu sangat kontributif. Jadi dia sendiri mendeklarasikan diri ateis, tapi dia melihat agama itu ternyata perannya besar, fungsinya banyak untuk hidup ini. Nah,
Kita doakan dapat hidayah ya. Biasanya begitu kalau pengajian itu terus ditambahi itu. Jadi yang pertama dengan agama terus kita disadarkan, ndak, setiap manusia setara di hadapan Tuhan. Kalau dalam Islam ya hierarkinya bukan hierarki kaya miskin, tapi takwa dan tidak takwa. Jangan iri dengan orang yang lebih kaya, lebih berjabatan. Irilah dengan orang yang lebih takwa. Karena ya manusia itu tidak bertingkat-tingkat kecuali dari aspek ketakwaannya. Yang kedua, agama kadang-kadang membalik hierarki. Justru di beberapa ajaran disebutkan orang yang terhina, orang miskin, orang yang mustad'afun justru lebih dekat dengan Allah, lebih dekat dengan Tuhan. Ini kan kebalikannya. Jadi kita tenang kan sekarang, aku kok tidak punya apa-apa, orang-orang kok kaya semua. Tapi tidak apa-apalah. Kalau secara agama berarti aku lebih dekat dengan Tuhan. Aku kok ditindas terus ini. Oh, menurut agama orang yang ditindas itu doanya makbul. Nah, saatnya berdoa misalnya. Nah, ini solusi yang ditawarkan oleh agama. Jadi hierarkinya tidak yang sukses, yang kaya, tapi justru orang-orang yang dilemahkan, dizalimi, ditindas itu disebut lebih dekat dengan Tuhan. Kemudian yang ketiga, agama juga mengajarkan pada kita bahwa hanya Tuhan yang berhak menilai manusia, bukan sesama manusia. Itu kalau disimbolkan dengan rapot, ya kita ini sesama siswa, tidak bisa saling ngisi rapotnya. Yang ngisi rapot kita Tuhan nanti. Jangan menghakimi. Nah, maka ini lebih menenangkan kita. Oh, berarti mana mulia, mana tidak mulia, mana yang bermartabat, mana tidak, itu yang bisa menetapkan ya Allah. Yang keempat, menawarkan cinta yang tanpa syarat. Jadi agama menawarkan cinta yang tanpa syarat pada semuanya. Manusia tidak harus membuktikan diri dulu, tidak harus sukses dulu, tidak harus berhasil dulu. Semuanya dicintai oleh Allah. Nah, ini solusi dari agama. Insya Allah teman-teman paham lah ya yang nomor 4 ini. Masih sulit, ada solusi ke-5. Bohemia. Ini mungkin teman-teman yang suka nongkrong mungkin suka yang ke-5 ini. Jadi bohemia itu satu gaya hidup yang menolak norma-norma sosial yang mainstream. Memberi jalan pelarian dan tekanan status dalam masyarakat. Jadi bohemia itu contohnya seniman, penyair, filosof jalanan kalau di debatan ya. Filosof masjid tidak masuk. Pecinta kebebasan yang tidak hidup untuk mengejar status, tapi keaslian, kreativitas, kebebasan batin. Ini orang-orang yang tidak mau dijebak, ditelan oleh norma dan tekanan status di tengah masyarakat. Sebutannya kelompok bohemia. Nah, orang-orang bohemia ini gaya hidup mereka itu bisa jadi penawar kecemasan status. Kenapa begitu? Yang pertama, mereka menolak standar-standar konvensional. Mereka menolak anggapan bahwa uang, jabatan, reputasi itu ukuran keberhasilan. Mereka punya standar sendiri.
Mereka lebih mengedepankan kejujuran, kebebasan, pencarian makna, dan kesetiaan pada hati nurani. Jadi hidupnya lebih merdeka. Ini kelompok Bohemia. Mereka akan berkata, kami memilih tidak berpartisipasi dalam perlombaan status. Silahkan yang mau berlomba, saya tidak. Terserah orang-orang mengakui saya atau tidak. Terserah orang-orang meninggikan saya atau merendahkan saya. Aku akan menikmati hidupku apa adanya. Yang kedua, mereka menghargai hidup yang oleh orang banyak disebut gagal. Bagi kelompok Bohemia ini, orang yang tidak punya jabatan tinggi, tapi jujur, apa adanya dalam hidupnya, menurut mereka lebih mulia daripada orang yang kaya raya tapi palsu. Jadi mereka akan menghargai siapapun yang merasa tidak cocok dengan norma sosial. Ada satu quote yang terkenal, better to be true to yourself in rags than false in riches. Lebih baik menjadi diri kita sendiri meskipun berbaju compang-camping daripada kaya raya tapi palsu. Palsu itu maksudnya tidak bisa jadi dirinya sendiri. Disetir oleh tren-tren, dikendalikan oleh konsumsi-konsumsi dan lain sebagainya. Tidak bisa mewujudkan keinginannya sendiri. Berarti masih palsu. Kelompok-kelompok Bohemia ini kadang-kadang menciptakan komunitas tandingan. Jadi dengan tatanan norma yang berbeda dibandingkan yang ada di tengah masyarakat. Ya tadi loh, seniman, penyair, filosof jalanan, para pecinta kebebasan, dan lain sebagainya. Jadi teman-teman ada 5 tadi ya solusi. Silahkan dicari kalau ada yang sedang mengalami penyakit status anxiety ini, cari penawarnya di 5 aspek. Bohemia, agama, politik, seni, atau filsafat. Ya. Filsafat kalian ngerti sedikit-sedikit, seni saya yakin semuanya juga punya seni, kegemaran dan hobinya masing-masing. Politik sampai batas tertentu ya kita makhluk politik. Agama, insya Allah yang hadir malam hari ini beragama. Dan Bohemia, saya tidak tahu kalau yang Bohemia ini ya. Mungkin banyak penyair, sastrawan, filosof-filosof yang ingin bebas, merdeka, tanpa tekanan masyarakat. Jadi ini bab terakhir kalau di buku Status Anxiety. Ada beberapa quote yang menarik, yang menurut saya sebenarnya banyak sekali kata-kata menarik di sana, di buku itu. Tapi kita lihat ya, beberapa saja kita ambil malam hari ini. Kekayaan itu bukan sesuatu yang mutlak. Kekayaan itu relatif terhadap keinginan. Setiap kali kita mendambakan sesuatu yang tidak mampu kita beli, kita akan semakin miskin, berapapun sumber daya yang kita miliki. Dan setiap kali kita merasa puas dengan apa yang kita miliki, kita dapat dianggap kaya, betapapun sedikitnya yang kita miliki. Ini sering disampaikan orang bahwa kaya tidak kaya itu hubungannya dengan keinginan. Uang kita cuma 10.000, tapi kita hanya ingin sebungkus nasi
di angkringan yang 3.500. Kaya sudah kita. Lebih uangnya. Nanti minumnya minta gratisan lah. Nah, tapi kita punya uang 1 juta. Yang kita inginkan HP yang harganya 7 juta. Miskin kita. Ya, jadi kaya atau tidak kaya itu tergantung keinginan. Berarti apa? Sekarang kalian boleh bilang saya sudah kaya Pak pulang dari ngaji ini. Caranya bukan nambah uang, tapi mengganti keinginan. Ini lanjutannya ini. Alain de Botton ini ngutip Rousseau. Ada 2 cara untuk membuat seseorang lebih kaya, kata Rousseau. Yang pertama, memberinya lebih banyak uang atau mengekang keinginannya. Nah, jadi kalau sampean tanya, Pak Faiz bisa enggak buat kita kaya? Bisa, cuma lewat jalur kedua. Kalau lewat jalur pertama saya enggak bisa. Jadi ngasih banyak uang, tapi ayo kita latihan mengekang keinginan. Baik, terakhir, ini kuat menurut saya juga menarik. Daripada berjuang untuk menjadi ikan yang lebih besar, kita mungkin bisa memfokuskan energi kita untuk menemukan kolam yang lebih kecil. Atau spesies yang lebih kecil untuk berenang bersama. Sehingga ukuran tubuh kita sendiri tidak akan terlalu mengganggu. Kalau ini urusan kolam ya salahmu sendiri nyari kolam yang tidak kompatibel. Akhirnya kamu stres tiap hari. Coba nyari kolam yang lebih cocok. Ini tadi kan problem anxiety kan banyak berhubungan dengan masyarakat. Kolam kita, circle kita. Kalau memang circle-nya sudah sangat toksik, meracuni kita dengan pikiran-pikiran negatif seperti kecemasan tadi, ya solusinya gampang. Ganti kolam, ganti circle, biar kita tidak gelisah terus. Nyari kolam yang lebih cocok dengan kita. Itu akan membuat kita lebih bahagia. Baik, saya kira itu ya teman-teman untuk malam hari ini tentang kecemasan status sosial. Paling tidak sekarang sudah mulai ngerti ya kalau ada gejala-gejala itu, teman-teman sudah tahu sumbernya dan tahu obat-obatnya, jalur-jalur untuk menyembuhkan diri. Paling tidak kalau masih sulit lewat agama, lewat seni dan lain sebagainya, jalur darurat lewat yang terakhir ini. Ganti circle. Kalau para sufi, mereka melakukan ini dengan cara apa? Uzlah, menjauh sebentar dari keramaian, biar tidak stuck, terjebak di circle yang toksik tadi. Baik, saya kira itu untuk malam hari ini. Ini tema terakhir kita ya, tentang filosofi-filosofi yang berhubungan dengan kekayaan. Insya Allah bulan depan kita ganti tema. Nanti nggak usah ditanya temanya apa ya. Pokoknya senyampe-nyampeknya lah. Semutnya saya saja nunggu ilham dari atas. Karena itu nunggunya. Baik, saya kira itu untuk malam hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Tadi seperti diumumkan, yang mau ke depan minta tanda tangan atau foto monggo. Wallahul muwaffiq, wallahu a'lamu bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.